Hai, Assalamualaikum. Hari ini insya Allah aku bakal bahas salah satu tanaman yang aku nggak tahu sih teman-teman udah pada kenal atau enggak. Aku nemu ini nggak sengaja di nursery dan aku langsung, sebenarnya aku udah berusaha cuekin sih karena aku nggak tahu tanamannya, tapi begitu dilihat pertama kali aku rasa pengen lihat lagi, akhirnya aku beli deh. Oke, dia adalah Jainura aurantiaca atau purple passion plant atau purple velvet plant. Ya, namanya itu. Kenapa namanya berasal dari situ kita bisa lihat di sini. Daunnya itu kayak bukan beludru ya, tapi berbulu, bener-bener yang bulu, kayak kita ngelus kucing. Nah, kayak gitulah dia rasa daunnya ya. Nama umumnya di pasaran aku malah belum tahu, karena waktu penjualnya juga nggak tahu ini tanaman apa. Pokoknya tanaman velvet aja. Dan ya, aku kemarin kebetulan habis propagasi dia, dan dia adalah salah satu tanaman yang gampang banget dipropagasi. Dia bisa berakar hanya dalam 2 hari. Tara, teman-teman bisa potong di bagian batangnya dimanapun tanpa harus lihat notes atau calon akar, nggak perlu, cukup potong dimanapun dan dia bisa numbuhin akar dalam 2 hari saja. Nah, ini aku mau pindah tanam ke tanah. Teman-teman bisa lihat di sini ciri khasnya, tanamannya itu berwarna ungu dan dia juga punya dia punya trichomes. Dia punya kayak bulu-bulu itu, sebutannya aku lihat-lihat juga trichomes, berwarna ungu tuh. Jadi dia kalau misalnya kena cahaya matahari itu dia seperti berdimensi gitu loh, kayak hologram gitu loh, ada hijaunya, terus ada ungu-ungunya, terus ya gitu. Dan di belakang daunnya ini tuh, dia itu kumpulan filamen-filamen halus dari bulu di atasnya. Jadi bagian belakangnya ini juga keren banget tuh. Dan bentuk uniknya lagi adalah dia di daunnya itu punya banyak banget sudut tuh. Jadi bentuknya beda dari daun pada umumnya, dan bulunya itu sampai batang-batangnya. Atau daripada kita geli nyebut bulu, ini adalah trichomes ya. Nih, di batangnya juga ada trichomesnya. Dan aku juga iseng coba propagasi daunnya, karena aku ngerasa kok batangnya ini gampang banget ya berakar. Jadi aku mencoba propagasi daunnya dan dia berhasil. Dia berakar tuh. Tapi aku nggak tahu apa ini bisa numbuhin daun juga atau enggak. Let's see. Monstera deliciosa itu kalau tanpa notes itu direndam di air dia juga bisa berakar. Tapi dia hanya bisa berakar dan nggak bisa numbuhin tanaman baru. Aku agak ini sama seperti monstera yang dipropagasi di air tanpa notes. Dia bisa numbuhin akar, tapi nggak bisa numbuhin tanaman baru. Dia bisa punya bunganya itu warna orange. Jadi udahlah dia hijau, terus bunganya warna orange, dan bunganya itu punya bau yang nggak enak banget. Jadi kalau bisa bunganya itu dipotong aja kalau misalnya teman-teman dapat bunganya. Untuk cahaya dia sangat suka bright indirect sunlight, semakin terang semakin keluar warna ungunya, tapi kalau semakin gelap atau semakin mature juga dia, maka warna ungunya ini jadi nggak terlalu menonjol. Dia awalnya tumbuh itu tinggi ke atas, baru lama-lama dia bakal bisa merebah. Jadi dia bisa jadi tanaman juntai biarpun awalnya dia tumbuh ke atas. Keren juga sih kalau dijuntain. Dan kalau misalnya ada bagian batangnya ini yang kena tanah ketika menjuntai, dia langsung numbuhin akar di situ. Jadi tanaman ini gampang banget dipropagasi. Dan sependek yang aku tahu dia asal mulanya adalah dari Jawa. Jadi origins dari sini. Cuma aku nggak tahu kenapa di luar itu, orang luar itu suka sama tanaman ini, banyak yang rawat impor. Di Indonesia malah aku lihat jarang orang punya tanaman ini. Atau mungkin teman-teman punya, atau mungkin banyak yang punya, cuma aku nggak tahu aja. Mungkin ini bukan tipe tanaman yang selera semua orang ya, tapi aku suka aja liatnya. Kalau untuk media tanam, dia suka media tanamnya lembab gitu. Dia suka yang tetap basah, tapi dia juga nggak suka terlalu soggy atau terlalu becek. Itu kalau terlalu becek dia akarnya ini gampang banget busuk ya. Cuma kalau misalnya akarnya ini busuk,
untungnya adalah dia juga termasuk tanaman yang gampang dipropagasi. Jadi begitu kita tahu akarnya busuk, kita tinggal gunting dia, kita tempelin lagi langsung di tanah, dia lagi tumbuh lagi yang baru. Jadi gampang banget sebenarnya bikin dia tumbuh subur dan rimbun. Dan kalau misalnya kita mau nyiram dia, kita harus hati-hati banget jangan sampai daunnya kena, karena kalau misalnya daunnya ini kena air bakal kejebak di sana karena ada trichomsnya itu kan, ada bulu-bulunya di badannya itu, yang mana air bakal terjebak di dalam sana dan bikin busuk daun. Daunnya ini gampang banget busuk kalau kita kelebihan air dia busuk. Kalau dia kelebihan air dia busuk, kalau airnya kejebak di situ dia juga busuk. Jadi harus hati-hati banget. Dan ya ini aku mau langsung tanamin aja ke potnya sini supaya tambah rimbun gitu kan. Jadi punya banyak anakan dalam satu pot. Untuk propagasinya gampang banget teman-teman, nggak perlu cari nuts, nggak perlu cari calon akar udara atau apapun. Di dalam air bisa, mau ditancepin langsung di tanah juga bisa, karena dia benar-benar gampang banget berakar. Untuk cahaya dia suka bright indirect sunlight. Kalau teman-teman bisa kasih cahaya yang banyak banget tapi nggak langsung, itu bagus karena warna ungunya semakin keluar. Media tanamnya aku pakai yang biasa banget ya, aku cuma pakai sekam bakar, sekam mentah, sama tanah biasa, sama aku kasih kokopit karena kan dia suka yang lembab-lembab, aku kasih kokopit. Itu aja sih. Cuma kalau dilihat nih akarnya lebat banget ya tuh, meskipun aku nggak bisa lihat di mana calon batang barunya. Untuk kelembaban menurutku dia nggak ada masalah sama sekali dengan kelembaban ya. Untuk hama mealybugs itu gampang banget nempel ke dia, tapi aku ngebasminya manual aja pakai tangan karena kan dia daunnya gampang ngejebak air ya. Jadi aku nggak berani pakai alkohol apalagi pakai neem oil, makanya dibasmi aja pakai tangan. Karena gampang banget kok, dia kelihatan banget kontras kan karena warnanya udah gitu kedatangan hama warna putih, jadi gampang banget sih ngebasminya. Selanjutnya pupuk. Untuk pupuk dia ini ternyata sebenarnya heavy feeder loh. Heavy feeder itu maksudnya dia termasuk tanaman yang rakus ya. Tanaman lain yang aku tahu rakus adalah strawberry. Strawberry itu kalau apalagi dia lagi berbuah segala macam itu termasuk yang rakus pupuk. Dan ini sama, dia bisa dipupukin kayak seminggu sekali, tapi again jangan terlalu over. Dan kalau misalnya itu pupuk kimia, kita harus lebih hati-hati banget karena pupuk kimia itu kuat ya, kuat banget dibandingkan pupuk lain. Jadi pastikan kita dilute dulu baru disiramin ke dia. Itu aja sih paling. Oke, sebenarnya itu aja yang bisa aku share dari Jainura Aurentiaka. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah ngomong, aku masih belajar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen komentar pilihan. Dan komentar pilihan kali ini adalah dari Mbak Dewi Fitrawati. Assalamualaikum, salam kenal ya kak. Waalaikumsalam. Pernah dengar tips-tips dari pencinta String of Hearts yang sharing di YouTube juga? String of Hearts kalau yang nyentuh di tanah daunnya tumbuh besar-besar ketimbang yang menjuntainya. Wow, ini tips yang bagus banget ya. Komentar selanjutnya adalah dari Mbak Denis. Mbak Denis komentar, apalah aku logatku tiap nyebut Mycans itu Michan, nggak Mycans. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya selain di samping aku memang pingin sok keren, aku benar-benar nge-research pronunciation-nya tanaman itu yang benar seperti apa, cara ngucapin tanaman itu yang benar seperti apa. Beberapa orang memang kesel ngelihat aku ngucapin kayak gini soal sok keinggrisan dan gini-gini. Sebenarnya di sisi lain aku ngeharap itu nambah pengetahuan gitu loh, ingin mengusahakan ilmu pengetahuannya. Aku suka aja tahu gimana cara nyebutinnya dari logat orang lain. Tapi sebenarnya kalau teman-teman beli tanaman di tempat umum di nursery, it's okay teman-teman bilang beli mican gitu, nggak masalah gitu kan. Karena nanti malah tukang tanamannya malah nggak ngerti kalau misalnya kita bilang mycans, apa itu mycans gitu kan. Jadi bilang aja mican. Tapi menurutku kita nggak sepatutnya alergi dengan gimana cara ngucapinnya pakai bahasa lain gitu. Kan nggak ada salahnya buat tahu juga kan. Oke. Terima kasih sudah komen. Tunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.